Tidak rekomendasikan sahabat tani sekalian menggunakan insektisida tersebut sebelum, bersamaan, atau sesudah menggunakan insektisida Vallejo ini karena ditakutkan akan terjadi. Halo sobat tani, jumpa lagi dengan kami Gria Tani Kusuma Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas insektisida dari Bayer yaitu Vallejo. Bagaimana pengulasannya? Simak hingga akhir video dan silakan share jika video ini bermanfaat. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel kami, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat tani sekalian dapat pemberitahuan ketika kita mengupload video terbaru. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga sahabat-sahabat tani sekalian diberikan umur yang panjang dan dipanjangkan juga umur iman dan takwanya. Amin. Sahabat tani, insektisida Vallejo merupakan insektisida yang dikeluarkan oleh perusahaan Bayer, di mana insektisida Vallejo ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 2020-an, yang merupakan insektisida yang berfokus pada hama ulat-ulatan. Insektisida Vallejo ini mempunyai mekanisme kerja sistemik, dilengkapi juga dengan cara kerja kontak dan lambung, di mana suspensinya yaitu berupa SC, yaitu suspension concentrat, yaitu sahabat tani tidak terlalu lama untuk melakukan pengadukan insektisida yang berformulasi SC ini dengan pekatan berwarna putih hingga kecoklatan yang dapat mengendalikan untuk hama pada pertanaman cabai, bawang merah, jagung, kelapa sawit, kubis, dan juga padi. Insektisida Vallejo ini dibekali dengan bahan aktif tetraniliprol sebesar 200 gram per liter. Bahan aktif tetraniliprol merupakan bahan aktif yang tergolong baru dari golongan 28 atau biasa disebut dengan golongan diamida. Khusus untuk golongan diamida itu ampuh untuk pengendalian hama ulat-ulatan. Kita akan juga berikan contoh nanti untuk jenis-jenis insektisida dari golongan diamida ini. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh, sedikit kita akan beri penjelasan untuk mekanisme kerja dari Vallejo ini. Mekanisme kerja merupakan cara suatu insektisida sampai ke hama sasaran. Dalam hal ini Vallejo yaitu hama ulat-ulatan. Dikatakan di awal tadi yaitu kontak lambung dan sistemik. Kontak tentu insektisida itu bila terkena langsung pada hama sasaran akan langsung dapat dikendalikan. Kemudian untuk lambung, bila hama sasaran kita memakan bagian atau menghisap bagian tanaman yang telah diaplikasikan Vallejo ini, tentu akan dapat dikendalikan. Dengan sistemik, insektisida Vallejo ini masuk ke dalam silem, masuk ke dalam jaringan tanaman kita, sehingga pengendalian dari hama ulat akan lebih lama lagi. Itu tadi mekanisme kerja, yaitu cara insektisida sampai ke hama sasaran. Kemudian mode of action perbedaannya yaitu ketika insektisida itu masuk ke dalam hama sasaran kita. Untuk Vallejo ini mode of action-nya yaitu menyerang saraf dan otot. Jadi untuk Vallejo ini akan mempengaruhi atau menghambat kerja dari saraf dan otot ulat yang menyerang hama pertanaman kita, sehingga dapat menimbulkan gejala berhenti makan, kelumpuhan, hingga akhirnya mati. Untuk efikasinya, untuk Vallejo ini sudah dapat dilihat 1 hingga 2 jam setelah aplikasi karena dengan adanya daya kontak untuk insektisida Vallejo ini. Namun untuk Vallejo ini lebih kuat ke sistemiknya. Nah, bagi sahabat-sahabat tani yang ingin mengulas lebih dalam tentang mekanisme kerja suatu insektisida, sahabat tani bisa melihat di video kita yang ini. Nah, itulah tadi cara kerja dari insektisida Vallejo ini. Dan sedikit analogi penjelasan tentang mekanisme dan mode of action dari insektisida Vallejo ini. Yang keduanya merupakan bagian dari cara kerja suatu insektisida dengan mekanisme kerja, yaitu bagaimana cara insektisida itu sampai ke hama sasaran. Kemudian mode of action yaitu bagaimana insektisida itu bekerja di dalam tubuh atau organ hama sasaran kita. Kebanyakan mode of action dari insektisida yang ada di Indonesia yaitu menyerang otot dan saraf. Ada juga mode of action jenis pertumbuhan dan juga ada mode of action untuk racun metabolisme. Mode of action perlu saya
Sobat Tani pahami agar dapat memutus resistensi dari hama sasaran kita. Apabila kita menggunakan insektisida yang ampuh dan mahal, namun masih dalam mode of action racun saraf dan otot, maka lambat laun akan terjadi kekebalan pada hama sasaran kita dengan mode of action saraf dan otot. Maka dari itu kita sarankan perolingannya menggunakan mode of action dari pertumbuhan ataupun dari metabolisme, seperti halnya pada racun pertumbuhan yaitu menyerang kitin ataupun pergantian kulit suatu hama, menghambat hama itu berkembang dari cara model pertumbuhannya. Kemudian dari segi pengaplikasian, semisal pada pertanaman jagung, kedelai, ataupun padi dan sebagainya, Sobat Tani dapat menggunakan insektisida Fayego ini minimal 1 hingga maksimal 2 kali pengaplikasian. Kemudian Sobat Tani bisa merollingnya dengan insektisida yang lain dengan bahan aktif dan golongan yang berbeda, dan juga diusahakan dengan mode of action yang berbeda pula. Kemudian untuk dosis dan hama sasaran, Sobat Tani bisa menggunakan Fayego 200 SC ini yang berbahan aktif tetraniliprol untuk ulat penggerak buah dan juga liromiza atau penggorok daun. Sobat Tani bisa menggunakan dosis 0,5 ml per liter airnya yang biasa menyerang pada pertanaman cabai dan juga bawang merah, atau ulat Spodoptera atau ulat graya dan juga penggerak batang yang biasa menyerang jagung. Sobat Tani bisa menggunakan dari dosis 0,75 ml per liter airnya, atau Sobat Tani bisa menggunakan dosis 12,5 ml atau 1 tutup insektisida Fayego ini untuk per tangki 16 liternya, atau Sobat Tani bisa menggunakan insektisida Fayego ini untuk ulat kantong yang biasa menyerang pada pertanaman kelapa sawit dengan dosis 0,75 ml per liter airnya. Dan Sobat Tani juga bisa mengendalikan hama ulat Blutella atau ulat perusak daun yang biasa menyerang pada pertanaman kubis, yaitu dengan dosis 1 ml per liter airnya, atau Sobat Tani bisa menggunakan 16 ml untuk tangki 16 liternya. Kemudian untuk pertanaman padi, Sobat Tani juga dapat mengendalikan hama ulat-ulatan seperti halnya ulat penggulung daun, ulat penggerak batang atau biasa yang disebut dengan sundep untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan, atau penggerak batang yang menyerang pada masa generatif atau masa pembuahan atau mulai bunting, sehingga menyebabkan bulir padi yang keluar akan hampa. Dengan rekomendasi dosis untuk pertanaman padi, Sobat Tani bisa menggunakan dosis dari mulai 0,5 hingga 1 ml per liter airnya, tergantung dari serangan hama ulat pada pertanaman Sahabat Tani sekalian. Kemudian untuk dari segi harga, Sahabat Tani bisa mendapatkan untuk insektisida Fayego ini di kisaran harga Rp215.000 hingga Rp230.000 untuk 100 ml Fayego ini. Berikut kita sajikan beberapa insektisida dari golongan diamida yaitu grup 28 yang kuat untuk pengendalian hama ulat-ulatan dengan mekanisme kerja sistemik yang bisa dilengkapi dengan cara kerja kontak dan lambung, dan juga mempunyai mode of action racun saraf dan otot. Yang pertama yaitu untuk formulasi SC diwakili dengan insektisida Virtaco yang mempunyai bahan aktif chlorantraniliprol yang sama seperti halnya pada insektisida Prevaton maupun Prevaton Pro. Ketiganya merupakan satu golongan dengan insektisida Fayego yang berbahan aktif tetraniliprol. Kemudian yang kedua dengan formulasi WP seperti yang ada pada insektisida Maxima dari Agricon yang memiliki bahan aktif flubendiamida termasuk golongan diamida grup 28 dan dibekali dengan bahan aktif monosultat yang bagus juga untuk hama klaper dan hama penggerek dan ulat pelipat. Dan yang ketiga untuk mewakili formulasi WG yang ada pada Vertera dari FMC yang juga berbahan aktif chlorantraniliprol dengan cara pengaplikasiannya yaitu dengan ditabur atau disertakan dengan pupuk dasar. Kemudian yang keempat ada juga dari golongan diamida selain chlorantraniliprol, flubendiamida dan juga tetraniliprol yaitu pada insektisida Minucto Extra yaitu berbahan aktif cyantraniliprol yang juga satu golongan dan mode of action-nya pun sama dengan Fayego. Nah, dari contoh beberapa insektisida tersebut kita tidak sarankan, kita tidak rekomendasikan Sahabat Tani sekalian menggunakan insektisida tersebut sebelum, bersamaan atau sesudah menggunakan insektisida Fayego ini karena ditakutkan akan terjadi resistensi pada hama sasaran kita. Maka dari itu kita sarankan atau kita rekomendasikan dalam penggunaan Fayego 1 hingga 2 kali aplikasi untuk hama ulat-ulatan misalnya 1
sahabat tani bisa menggunakan insektisida dengan golongan dan bahan aktif yang berbeda seperti halnya M-Crab yaitu Indosacrab dan Emamectin benzoat. Namun keduanya ini masih dalam satu mode of action yaitu racun saraf dan otot. Maka dari itu sahabat tani bisa menyelingi ataupun menggabungkan insektisida Vayego ini dengan bahan aktif dari golongan 15 seperti halnya Losmin ini yang lebih kuat untuk pengendalian telur hama sasaran kita dan juga dapat menghambat proses pergantian kulit hama sasaran kita. Jika hama atau serangga terganggu dalam siklus pertumbuhannya seperti halnya pergantian kulit, maka hama tersebut juga dapat mati dan musnah seperti halnya yang terdapat pada insektisida Minicto Extra yaitu Cyantralipol yang dipadu dengan bahan aktif Lufoluron. Nah, itulah sekilas tentang insektisida Vayego dan beberapa kiat-kiat agar sahabat tani dapat memanajemen dalam penggunaan insektisida Vayego, terutama insektisida yang berbahan aktif sama dengan Vayego yaitu golongan 28. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan silakan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.